Wasalisu ayyakunal ma'u fi maqarrihi. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ayyakuna yen to ono apa al-ma'u banyu ono iku fi maqarrihi ing dalem nggon tetepe al-ma' iku fi maqarrihi ing dalem nggon tetepe al-ma' wa huwa utawi al-ma' iku mimma setengah saking barang yustakhlafu kang den tinggal apa ma yustakhlafu kang den tinggal apa ma fi bi'rin ing dalam sumur au ainin utawa sumberan fa idza uhidah moko ing dalam nalikane den alaf fa idza uhidah moko ing dalam nalikane den alaf apa hadal ma'u ikilah banyu oleh den alaf fi ina'in ing dalam wadah lam yajib moko ora wajib apa badluhu nyerahaken al-ma' apa badluhu nyerahaken al-ma' ala sahihi miturut ing atase kaul sahih wa haitsu wajabah lan ing dalem sekirane wajib wa haitsu wajabah lan ing dalem sekirane wajib apa al-badluh nyerahaken apa al-badluh nyerahaken lil ma'i maring banyu ya fal muradu moko utawi kang den karepaken fal muradu moko utawi kang den karepaken bihi kelawan al-badluh bihi kelawan al-badluh iku tamkinul masyiyati ngongangaken raja kaya iku tamkinul masyiyati ngongangaken raja kaya min huduriha saking hadire al-masyiyah gitu ya min huduriha saking hadire al-masyiyah al-bi'ra ing sumur ngono wau illam yatadarrar lamun ora tompo bahaya illam yatadarrar lamun ora tompo bahaya tutuk tanpa ki tompo bahaya sapa sahibul ma'i wong kang duweni banyu fi zar'ihi ing dalem gogone sahibil ma' fi zar'ihi ing dalem gogone sahibil ma' au masyiyatihi utawa raja kayane sahibil ma' raja kaya hewan ternak fa in tadarrara moko lamun tompo bahaya sapa sahibul ma' moko lamun tompo bahaya sapa sahibul ma' biwurudiha kelawan tumekane al-masyiyah biwurudiha kelawan tumekane al-masyiyah ya muni'at moko den cegah apa al-masyiyah muni'at moko den cegah apa al-masyiyah minhu saking huduriha minhu saking huduriha atau wurudiha sama wastaqalan amri siraman wastaqalan amri siraman laha krono arai al-masyiyah laha krono arai al-masyiyah sopo ar-ru'atu wong kang mangon sopo ar-ru'atu wong kang mangon kama koyo keterangan kolahu kang ngucap ing ma
sopo Al-Mawardiyuh Imam Al-Mawardi. Wa haitsu wajabah lan ing dalam sekirane wajib opo al-badluh nyerahaken, opo al-badluh nyerahaken lil ma'i maring banyu, tuni'ah moko den cegah, tuni'ah moko den cegah opo akhdul iwadi ngalap liru atau upah gitu ya. Opo akhdul iwadi ngalap upah alaihi ingatase al-badlu, alaihi ingatase al-badlu ala sahihi miturut ingatase pendapat kang sahih atau kaul sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ayyakuna al-ma'u fi maqarrih. Syarat yang ketiga yang menjadi penyebab wajibnya menyerahkan air kepada orang lain, yaitu keberadaan air harus tetap berada di tempatnya gitu ya. Fi maqarrih itu tempat kediamannya. Kalau tempat air itu sumur, maka airnya jangan dibawa kemana-mana, harus posisinya tetap dalam sumur. Kalau itu sumberan, maka tetap posisinya di sumberan tersebut. Oning bidana antara sumur dan sumber. Apa bedanya sumur dan sumber? Kalau sumur perlu digali, kalau sumber memang keluar sendiri. Rakirah sumur itu airnya keluar sendiri apa perlu digali? Keluar sendiri, tapi kan digali. Kalau misalkan tanpa digali, beda cuklengan dok bebe pas beda aing bebe, kunemuh moro-moro kayak gitu sudah. Apakah dikatakan sumur atau sumber? Bedanya tipis, bedanya tipis. Kalau sumberan itu asyakku gitu ya. Asyakku fil ardi yanba'u minhul ma'. Satu belahan di bumi, tanah sesebe bela atau berbulung, tapi bulungnya tak bunter. Kalau bunter nanti mengarah ke sumur. Sebe atau bebukak atau berbulung, dari belahan bumi tersebut muncullah yang namanya air, itu sumber. Kalau sumur as-saqab bolongan, al-mustadir yang di situ bulat bundar, fil ardi yang berada di dalam bumi. Men beda bolongan bunter do bobo pas bobo beda aing nika sumur enjak mentek jelas kita kok tak bisa membedakan. Yang ke sumur itu sumber karena di bawah di situ ada sumber mata air juga. Tapi bedanya ya sama dengan gelek encan nur itu. Kalau sumberan itu memang murni gitu gitu, murni dan juga tidak bulat. Bukan bolongan bulat. Sedangkan sumur itu bolongan bulat ke bawah yang nantinya juga muncul yang namanya air. Beda tipis. Pun masuk ke pembahasan lagi. Syarat wajibnya menyerahkan air apabila air itu tetap berada di posisinya, tidak kemana-mana. Di sini dijelaskan wa huwa mimma yustakhlafu fi bi'rin aw ainin, yaitu hal-hal mimma-nya ini adalah air ini yang ditinggalkan atau dibiarkan tetap berada di sumur atau sumberan. Artinya di situ ketika orang semun duda aing itu rela datang ke sumur, maka wajib diberikan.
Karena ketika orang tersebut datang ngambil langsung dari sumur, minum dari sumur, atau hayawannya dituntun ke sumur, maka jika terjadi hal demikian wajib air tersebut diserahkan. Tapi jika dibalik, air tersebut nanti harus dipindah ke satu wadah, berarti ngalak dari sumur, ekibah bedain sesuatu baru diserahkan kepada orang, itu hukumnya tidak wajib. Benih aing saat jalan tapi saya butuh seantar ke aing ke murah gitu kan. Ada berjak ocak berdima berdetuku ajalan gitu kan. Dima berdetuku ajalan. Zaman sekarang ya banyak tuku ajalan gitu kan. Jadi syaratnya harus yang mengambil itu harus pergi ke sumurnya. Sekira air di sumur tetap berada di sana. Makanya mimma yustakhlafu ini banyak perbedaan dalam pandangan memaknai atau memurati yustakhlaf ini. Ada yang maknain meninggalkan air di tempat tersebut. Ada yang memaknain air tersebut tetap dipulihkan oleh air yang baru. Artinya sampean nyelok aing sumur, sejelaskan konten ben aing si anyar. Iki namatan. Jadi nyaman sumberan, kalah tak kira kurang muncul lagi airnya. Dan di sini mustasnanya fa iza akhadha hadal ma' fi ina'in lam yajib badluh. Ketika air ini diambil dimasukkan ke dalam wadah, maka lam yajib badluh, tidak wajib menyerahkan air tersebut. Bukan tidak boleh, tapi tidak wajib. Umpamah lebih memilih kedermawanan diberikan kepada orang, maka itu lebih baik dan itu sunnah. Ini cuma agar orang tersebut tidak terlalu khawatir akan keharuman, sehingga jelas lagi sareng fikih cuman meskipun beda orang sebutoh tapi mensyaratkan untuk mengambil air dari sumur dibawa kepada orang yang butuh, itu tidak wajib diserahkan. Tapi orang yang butuh langsung ke sumurnya, itu maksudnya demikian. Fal muradu wa haitsu wajabal badlu lil ma' fal muradu bihi tamkinul masyiyati min huduriha al bi'ra. Ketika syarat-syarat di atas sudah terpenuhi, berarti napan beri pertama keberadaan air sudah mencukupi kebutuhan si pemilik air, ya kan? Yang kedua harus ada orang yang butuh, baik untuk dirinya atau untuk hayawannya. Yang ketiga, keberadaan air itu harus tetap berada di tempatnya atau posisinya. Jika syarat ini sudah terpenuhi, maka otomatis wajib menyerahkan air, ya kan? Wa haitsu wajabah badlul ma', ketika sudah wajib menyerahkan air, fal muradu bihi tamkinul masyiyah min huduriha, maka yang dimaksud menyerahkan air tersebut memberikan mempersilahkan terhadap hayawan untuk mendatangi sumur tersebut. Nah ini kan murad lebih jelas daripada air tersebut harus didatangi, bukan air tersebut yang diberikan. Ini yang lebih jelas. Ketika sudah wajib, maka berarti hayawan itu yang harus mendatangi sumurnya. Tapi di sini ada syarat masih. Tidak selamanya hayawan itu dapat kewenangan hadir sesuka mungkin ke sumur. Syaratnya di situ illam yatadarrar sahibul ma' fi zar'ihi aw masyiyatihi. Apabila catatannya orang yang memiliki sumur itu tidak mendapatkan bahaya atau resiko yang mengancam terhadap dirinya atau resiko yang mengancam terhadap hayawannya. Misalkan bodoh belum poro kerpui diberikan kewenangan untuk mendatangi sumur, sejelaskan sak ngerosak, sejelas sak merosak, atau di situ dengan kehadiran
hayawan tersebut bisa merusak terhadap tanamannya sebeda nang bumi yang sudah dihidupkan tersebut. Katakan di situ somor beda nengak tengana tekel, wah tekel akun eta menin apa katakan jagung lagi gini, karena di sini dapat kewenangan untuk menghadiri atau mendatangi sumur, maka hayawan tersebut akan dipersilahkan. Tapi nanti risikonya akan merusak terhadap ladangnya atau kebun yang masih kecil usianya, termasuk hewan takkan pohon jagung tadi. Jika terjadi risiko semacam itu, maka harus dilarang untuk mendatangi. Muni'at minhu wastaqalahar ru'atuh kama qalahul Mawardi. Jika terjadi resiko baik terhadap dirinya atau hewannya atau kebunnya, maka hayawan itu harus dilarang masuk, bahkan dilarang menghadiri atau mendatangi sumur tersebut. Solusinya bagaimana? Kan ini dibutuhkan. Maka solusinya si pemilik hayawan harus datang untuk mengambil air dari sumur itu dengan membawa timbo atau tembah atau betok atau yang lainnya. Nanti diberikan kepada hayawannya. Nikah sama dengan keterangan yang dinukil oleh Al-Imam Al-Mawardi. Wa haitsu wajaba al-badlu lil ma' umtuni'a akhdul iwadi alaihi 'ala sahih. Ketika status orang tersebut berkewajiban memberikan air karena pun mencukupi syarat, maka wajib jika sudah mendapatkan kewajiban tidak boleh mengambil upah setelah memberikan air itu, karena statusnya wajib. Jadi tidak boleh mengambil upah dari hasil air yang sudah diserahkan kepada orang lain, walaupun di situ sah hukumnya menjual makanan untuk orang-orang yang sangat kepepet, sekarat mati, beda orang kelaparan, are mentek beri ngakan sejelas mati, itu orang kelaparan nikah mentek beri deer nikah mati. Maka ketika itu kita wajib memberikan makan. Di samping itu kita ngambil upah dari makanan tersebut, berarti kasarannya belilah. Itu hukum jual belinya sah. Tapi dalam urusan makanan, untuk masalah air ini ada larangan yang sangat tegas dari Gusti Nabi. Tidak boleh menjual sisa daripada air. Artinya sisa air yang masih berada di dalam sumur atau sumberan. Kenapa? Karena air ini min jumlatil hukukil mustarakah, termasuk bagian daripada hak-hak bersama. Aing itu secara hakikatnya tidak untuk diperjualbelikan. Kalau zaman kita sekarang, aqua bedereken dah, ini galonan bedereken dah, mak tu kutu galon, aing jedeng bedereken namun makan. Coba antar ke Gunung Tambuh ngampung mandi, abah mandi berapa sana mandi? 5.000 kena reken. Biaya tutupnya, fasilitasnya, jangan kuliah biaya fasilitas paling mungkin husnudon kita ya aingnya gratis gitulah. Nah ini aslinya untuk persoalan air itu jangan ditukar dengan biaya, karena itu bagian dari hukukun mustarakah, hak milik bersama, siapapun boleh memiliki gitu ke. Fala yajibu manapun faslun fi ahkamil waqfi wa huwa lughatan al-habsu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.